Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir ala ma yakuluna walqur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq wat tayra mahsyurah kullun lahu awwab. Wa shaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Wa hal ataka naba'ul khasmi istasawwarul mihrab idakhalu ala Dawud fafazi'a minhum Qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is sirad. Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa liya na'jatan wahidah. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra ra'ikan wa anab. Faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard. Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab.
wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alayya fatafiqa masham bis suqi wal a'naq walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahur tajri bi amrihi rukha'a haitsu asab wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas wa akharina muqarranina fil asfad hadza ata'una famnum aw amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab wadhkur abdana ayyuba idh nada rabbahu anni massanniyasy syaitanu binusbi wa adzab urqud birijlika hadza mutasalum baridun wa syarab. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man wala tamutunna illa wa antum ada tidaknya uang, ada tidaknya sehat, hanya mensyukuri yang ada, yang akan menjadikan manusia bahagia hidupnya. Kalau tidak disyukuri, inna azabi lasyadid. Kalau disyukuri, la azidan nakum. Pramila sepeda malih kita ngambali anggen kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan saat ini,
baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, syukur saja. Nanti akan mendatangkan ketenangan yang berbuah kebahagiaan. Sholawat salam mugi kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz dzulumatil kufri ila nuril iman, yang telah mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran menuju cahaya iman yang terang benderang cemerlang. Minadz dzulumatil jahli ila nuril ilmi, yang telah mengeluarkan, mendidik, membimbing manusia dari gelapnya kebodohan menjadi sinar terang benderangnya ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian pandai bersyukur dan senantiasa meningkatkan iman. Artinya ketika orang tidak berusaha sekuat tenaga untuk bersyukur, Allah tidak akan menyiksanya. Allah akan menyiksanya dan orang itu akan selalu tersiksa oleh keadaannya, oleh hartanya, oleh ilmunya, oleh kesehatannya, oleh anaknya, oleh suaminya, oleh istrinya, kalau tidak disyukuri. Itu yang akan menjadi sumber penderitaan. Agar kita bisa syukur, minta diajari syukur oleh Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ayat ini kita minta kepada Allah, ya Allah, ajari saya ya Allah. Latihlah aku ya Allah, auzi'ni, ilhami, ajari, latih aku ya Allah. An ashkura nikmataka, kangge mensyukuri nikmat panjenengan. Allati an'amta alayya, ingkang sampun panjenengan paringaken dumateng kula lan dumateng tiyang sepuh kula kekalih. Yang kita syukuri hari ini, kita ketemu dengan tanggal 15 Jumadil Akhir. Terus Barmadil Akhir, Rejab, Barejab, Ruah, Baruah, poso meneh. Rak dering dangu to niku le poso. Syukuri mawon. Kita bisa melewati hidup yang setahun tidak bentoyong wong gendang poso melih. Dikasih kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidangan prasmanan pahala yang berlipat-lipat ketika kita bisa mensyukuri Ramadan dengan meningkatkan ibadah yang maksimal. Alhamdulillah. Di samping kita ketemu tanggal 15 Madil Akhir, kita sekarang ketemu dengan tanggal 8 Januari. Lahirnya Gusti Allah, lahirnya Dewa Janus, Tuhannya orang Yunani kuno. Karena Tuhannya muncul di dunia, maka manusia menyambut dengan gembira ria, dengan sukaria, sebagai tanda syukur juga itu kepada Tuhan sing ra cetha niku.
Ada yang menyambutnya dengan menyalakan kembang api. Ini sing nganggo mercon, petasan. Ada yang pakai lonceng. Lonceng itu semangat dengan gitar, dengan piano, alias musik. Ada yang dengan trompet, organ, biola, saksofon, klarinet dan sebagainya. Adalah dalam rangka untuk bersyukur, mensyukuri Tuhannya yang lahir. Orang Majusi menggunakan mensyukurinya menyalakan kembang api karena Tuhannya orang Majusi adalah api. Majusi itu Babilonia, tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Dengan donyulut kembang api. Kalau Nasrani dengan menggunakan musik-musikan, don joget, don nyanyi-nyanyi. Yahudi dengan trompet. Nah, orang Islam dengan pengajian akbar, dengan istighosah, dengan sholawatan, dengan khataman Quran, dengan muhasabah. Jadi masing-masing mempunyai cara untuk menyambut, mensyukuri lahirnya Tuhan Janus. Dalam rangka memperingati tahun baru 1 Januari 2023, maka panitia mengadakan pengajian akbar, kemudian muhasabah diisi dengan tadarus Quran, sholawatan, ngoten nggih? Niku podo, Pak, sama-sama mensyukuri lahirnya Tuhan Janus. Nah, wong Islam nganggo pengajian, ngoten nggih? Nek nggih niku ora beda karo orang-orang tadi itu, meskipun wujudnya pengajian, wujudnya muhasabah, wujudnya sholawatan, tetap itu bentuk kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan Dewa Janus. Itu kalau kita beribadah tidak pakai ilmu, kita ya apik banget, masa ngenenge pengajian kok dilarang, kok jarine malah keliru, ngenenge sholawatan, ngenenge berjanjian katawan Quran. Karena yang namanya ibadah, yang namanya amal soleh, itu syaratnya dua agar diterima oleh Allah. Syarat pertama kudu ikhlas, semata-mata untuk mendapatkan lego-legawaning Allah. Allah legowo, Allah ridho, Allah senang. Itulah konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah. Mengandung makna, mengandung konsekuensi kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan izin ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat tauhid. Di samping niatnya ikhlas, caranya harus benar. Cara yang lakoni harus betul, harus benar. Yang benar itu yang bagaimana? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, kebenaran itu, mir rabbika, adalah yang digariskan oleh Rabbmu, oleh Tuhanmu. Itu yang namanya benar.
yang namanya kebenaran, al-haq. Wala takunanna minal mumtarin, jangan melarikan diri dari kebenaran. Allah sudah menggariskan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah sudah memberikan purba waseso dumateng utusanipun nggih menika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan contoh-contoh melaksanakannya, mencontohkannya, memerintahkannya, menganjurkannya. Meskipun niatnya ikhlas karena Allah, tetapi kalau cara melakukannya tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Rasulullah, itu tidak termasuk amal soleh, termasuk amal salah. Maka kemudian dirunut, apakah dulu ketika tanggal 1 Januari Rasulullah pernah memerintahkan para sahabat untuk mengadakan pengajian akbar? Tidak. Apakah diperintahkan untuk mengadakan istighosah? Tidak. Apakah diperintahkan untuk bermuhasabah di malam itu? Tidak. Nah, ketika tidak ada contoh dari Rasulullah, kemudian maka saya minta mulai hari ini, malam ini, semua kiai dan semua ulama, mari kita bicara soal politik, politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun, politik yang sopan, politik yang bermoral. Jangan politik seperti sekarang ini, politik hoak, politik kebohongan. Betul atau tidak? Bohong sana, bohong sini, bohong sana, bohong sini, fitnah sana, fitnah sini, menjatuhkan sana, menjatuhkan sini. Justru ini sekarang yang dibicarakan, politik setan, politik iblis. Kita bicara politik-politik Quran. Quran mengatur berpolitik. Siapa bilang Quran tidak mengatur berpolitik? Dulu kiai yang melarang ulama berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Supaya Belanda dapat menjajah Indonesia terus-menerus. Kalau kiai mulai bicara politik, dia harus meninggalkan Indonesia. Maka Belanda dulu yang melarang kiai tidak boleh bicara politik. Di masjid tidak boleh bicara politik. Di pengajian tidak boleh bicara politik. Dianggapnya politik itu kayak penyakit lepra. Padahal politik itu indah. Kalau politik dengan kejujuran, saya akan mengajak orang Ketapang, mari kita berpolitik yang sopan, berpolitik yang santun. Politik itu suatu hal yang mulia. Jadi kalau sekarang ada orang yang melarang kiai bicara politik di masjid, itu berarti sisa-sisa Sukron Makmun sebagai warna negara Republik Indonesia yang cinta sama Pancasila, cinta sama Undang-Undang Dasar 45, cinta sama Bhinneka Tunggal Ika. Sukron Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya kepada bangsa saya dan negara saya. Saya sebagai warga negara Republik Indonesia, Bapak polisi, Bapak tentara, saya ingin menyumbangkan pikiran terbaik saya untuk bangsa saya, untuk negara saya, supaya tidak terjadi pemerintahan dengan segala kedolimannya. Judulnya jangan melu-melu. Padahal sudah menjadi dalil, menjadi kaidah, tidak ada pemilu yang tidak curang. Nek kepengin menang wajib curang, wajib. Nek kepengin menang wajib nyogok nganggo duit. Nek kepengin kalah jujur-jujuran. Apakah ada peserta pemilu yang kepengin kalah? Tidak ada.
semuanya kepengen menang, padahal pemenangnya hanya satu, yang merebut orang banyak. Makanya harus gelem sikut-sikutan, jigal-jigalan, saling menjatuhkan. Itulah racunnya demokrasi. Demokrasi itu racun. Goro-goro menyembah demokrasi, diwangi sogok-sogokan, jelunteleng-juntelengan, fitnah-fitnahan. Masya Allah. Lah pripun jengben nggih, jengben ditunggu mawon. Yang jelas semua perbuatan kita nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi kalau kemarin kita disuruh Jumatan di rumah, kemudian ning Jumatan kudu jaga jarak, nganggo masker, ora entuk salaman. Itu ajaran Islam kabeh. Kuwi ya hasil politik. Tidak berdiri sendiri. Wong masjid-masjid dhewe kok ora entuk dienggo Jumatan, dal kono ki ra tau ngambah. Sementara pasar orang sing gagas. Paham nggih? Itulah jahatnya politik dajjal, politik iblis. Orang yang akan jujur malah langsung dituduh yang aneh-aneh. Kalau mau curang malah dibolot, difasilitasi itu. Masjid dijadikan tersangka, dijadikan tertuduh. Salaman itu perintah Rasulullah, dilarang. Tersenyum itu ibadah. Ngerti nggih? Tersenyum itu ibadah, perintah Rasulullah. Lah nek ngene apa ngerti nek tersenyum? Ditutupi. Masya Allah. Itu semuanya adalah hasil dari politik. Idealnya ya memang harus tidak begitu, mbusuk kapan niku. Insya Allah kalau kita berniat sungguh-sungguh untuk mengadakan perubahan yang baik, mudah-mudahan Allah nanti mengabulkan. Tetapi kalau sudah merasa nyaman dengan aturan seperti ini, ya selamanya justru akan semakin parah, semakin tidak terkendali. Baru verifikasi partai saja kemarin, partai yang jelas-jelas partai orang genah malah lolos, yang partainya orang Islam tidak lolos untuk ikut pemilu somben. Ini tanda-tandanya sudah akan terulang, dan terulangnya lebih parah lagi. Mulai do nekat saya brutal. Kenapa? Karena memang yang diterapkan ini bukan ajaran Islam. Rasulullah tidak pernah melaksanakan seperti ini. Selama orang melanggar aturan Allah, siksa Allah langsung kontan. Inna rabbaka syari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu cepat sekali siksanya. Surat nomor 6 ayat terakhir. Surat 6 itu surat Al-An'am. Setiap orang maksiat langsung akan mendapatkan siksaan Allah. Langsung akan tersiksa. Setiap orang melanggar perintah Allah langsung akan menderita, akan sengsara, akan sedih, akan susah, gedene sampai sakit, cilike susah. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum
Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Wa utawi Allah alladzi zat kang ja'alan dadekake kum sira kabeh khalifah al ardi ning dhuwur bumi. Orangnya namanya khalifah, sistemnya namanya khilafah. Quran Pak yang bilang, neng wis dicegati mulai hari ini. Orang untuk nembungke tembung khilafah. Ini jelas Quran yang bilang. Wa rafa ba'dakum faqad ba'din darajat. Allah mengangkat sebagian kamu di atas sebagian yang lain darajat di beberapa tingkat. Ada yang jadi pemimpin, ada yang dipimpin, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini semuanya sama. Kedudukannya sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena tidak ada pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Maka ketika jadi pemimpin jangan mentang-mentang kalian jadi pemimpin itu karena ada kita-kita ini yang dipimpin. Nah orang yang dipimpin apa pemimpin bebek karo pitik. Rakyat bebek. Ketika orang dijadikan khalifah, katakanlah pejabat, liyabluwakum itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kalian semuanya fima atakum terhadap anugerah yang diberikan kepada kalian. Inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu sari'u cepat alikobi siksanya. Kalau sampai kalian melanggar ketentuan Allah, siksa Allah langsung datang seketika. Wa innahu laghafurur rahim, tetapi Allah juga cepat sekali maafnya kalau cepat-cepat bertobat. Tapi kalau tetap nekat, ya siksanya semakin dahsyat. Kenapa demokrasi selalu membuat masalah-masalah yang tidak selesai? Karena demokrasi adalah pelanggaran dari perintah Allah. Surat 6 nanti ayat 116. Ini 6165 nanti ayat 6116. Ketika sistemnya sendiri sudah pelanggaran dari perintah Allah, nanti yang tumbuh yang muncul adalah penderitaan siksa Allah. Ndi sing kudu golek ragat nggo nyogoki rakyat. Ndi sing kudu kampanye nganggo mengerahkan massa, kudu do tawur, do kerengan. Itu kan siksaan Allah itu, langsung datang seketika. Dados rumus Bapak Ibu, rumus yang harus kita ingat-ingat, setiap orang melanggar perintah Allah langsung tersiksa, disiksa oleh Allah. Sekecil apapun. Contoh yang pernah kita sampaikan, yang jalan kok jir kebanan iki ya ngopo to? Dimut-imut, sekesuk wae ngopo? Oh iya dia aku mau rada sengak leku ngomong karo simbok. Betul? Langsung kena siksa Allah. Yang bisa merasakan orang seperti ini adalah yang hatinya bersih, qalbun salim. Nek hati ini gelap ya malah bantah. Ora wae nggur ngunake simbok apa hubungane ngunake simbok karo bane meledos ning dalan. Enggak paham dia, karena hatinya kotor, tidak bisa memahami. Jadi setiap kita menderita, langsung kita cek aku mau bar ngopo. Itu akan wa innahu laghafurur rahim, siksa itu akan segera hilang ketika orang itu tobat. Kalau dia tobat, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tetapi kalau tidak mau tobat yang malah jer membela diri saja, ya tinggal menikmati siksaan yang lebih lanjut. Setiap kegiatan yang melanggar perintah Allah, inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Rabbmu cepat sekali siksanya akan ditimpakan, tetapi cepat sekali ampunannya ketika orang sadar bertobat, tobatnya diterima. Masya Allah.
Mekaten Bapak Ibu anggen kita sinau mumpung tasih tebih kula wantun sene wis cerak ngrembug niki nggih sing teng mriki do plorok-plorokan karo kiwa tengene. Nah, kae sajake arep bela kono arep kampanye kono. Nek niki ra isih bebas niki, masyaallah. Yang penting kita paham semuanya nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memihak kepada kebenaran, yang betul-betul memperjuangkan Islam, yang betul-betul mengangkat derajat kaum muslimin, itulah nanti yang akan kita dukung. Matur nuwun, mbok bilih wonten atur kula ingkang radi keladuk, ingkang damel gereng penggalih, saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.